Pas baju itu. Tidak. Pas. Aku sih kan. Pada bendera sang merah putih. Hormat. Gerak. Menginginkan kita dipimpin oleh pembina upacara untuk mengenang para arwah pahlawan yang telah gugur di medan juang. Marilah kita sejenak mengheningkan cipta, seraya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Hening cipta dimulai.
Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh petugas. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan janji siswa oleh petugas diikuti oleh seluruh siswa. Janji siswa. Satu. Setia dan taat. Kepada
Undang-Undang Dasar 1945. dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Patuh dan taat kepada guru, orang tua dan peraturan tata tertib sekolah. 3. Belajar dan bekerja keras untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kecerdasan, keterampilan, dan cinta tanah air. Balapan kalau membaca. 14. Amanat pembina upacara Banten diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat. Cepat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama sekali di pagi hari yang mendung ini, marilah kita sama memanjat puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Salah satu adalah nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di lapangan SMP Negeri 10 ini merupakan rangkaian awal kita melaksanakan KBM dan merupakan awal pertama pelaksanaan upacara bendera setelah 2 tahun kita tidak melaksanakan upacara bendera karena kita menghadapi pandemi COVID-19. Kemudian yang seakidah dengan saya, marilah kita sama memperbanyak selawat beriring salam. Kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita kelak mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ibu Wakasek bidang kesiswaan, Bapak Ibu guru dan staf pengajar di SMP Negeri 10 Tanjung Balene, dan hormat dan salam sayang kami kepada anak-anak kami, siswa-siswi atau peserta didik SMP Negeri 10 yang kami cinta dan kami banggakan. Anak-anak kami sekalian, pertama sekali yang ingin Bapak sampaikan adalah pada hari ini adalah merupakan awal kita melaksanakan upacara bendera. Secara keseluruhan pelaksanaannya kita lihat sudah baik. Namun di sana sini masih ada kekurangan-kekurangan. Mungkin barangkali sudah lama tidak melaksanakan upacara bendera atau barangkali kurang latihan, masih ada lagi kekurangan-kekurangan yang bisa kita lihat. Namun secara umum kita memberikan penilaian. Untuk itu mari kita berikan aplaus kepada kepada petugas yang hari ini. Kelas berapa Pak Uye? Kelas 8. Kelas 8 dan 9. Mari kita tepuk tangan yang meriah. Kami berharap untuk kegiatan yang kedepannya upacara bendera ini adalah merupakan standar minimalnya, jangan ada lagi di bawahnya. Untuk itu supaya standar minimalnya naik ke atas, kami berharap pembina pramuka, kemudian guru bahasa Indonesia, guru olahraga berkolaborasi. Ada Pak Junedi, Pak Yusro, kemudian Pak Rinaldi dan Ibu Indah, kemudian guru bahasa Indonesia, untuk mari kita latih anak ini. Ini juga merupakan bagian dari P5, sehingga anak-anak terampil dalam melaksanakan upacara bendera, terampil dalam membawa sebagai pembawa acara, terampil juga di dalam melaksanakan penggarap bendera. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, anak-anak kami, hari ini adalah awal kita mengikuti kegiatan belajar secara penuh
tidak ada lagi yang kemarin mungkin barangkali ada kegiatan-kegiatan sehingga kamu tersita untuk kegiatan belajar mengajar. Pada hari ini kita penuh sebagaimana mestinya. Hari ini kita 8 jam pelajaran ditambah dengan upacara bendera. Besok hari Selasa dan hari Rabu itu terjadi perbedaan. Kelas 8 dan kelas 9 itu lebih awal pulang daripada kelas 8 dan kelas 9 lebih awal pulang daripada kelas 7. Kenapa? Karena kelas 7 lebih banyak jam pelajarannya. Oleh karena itu, bagi anak-anak kami yang di luar nanti pulang jam 8-nya kelas 8 dan 9, jangan ribut. Pulanglah dengan tenang, dengan pelan-pelan, jangan ribut. Karena bel pun nanti tidak dilaksanakan, tidak dipencet, tidak dibunyikan bel pulang, tapi bel tukar pelajaran. Dan bagi Bapak Ibu yang masuk di kelas 8-9 ketika les terakhir, maka anak dipulangkan dengan tertib sehingga tidak mengganggu adik-adiknya di kelas 7 yang baru masuk. Karena kelas 7 kurikulumnya berbeda dengan kelas 8-9. Kurikulum kelas 7 namanya kurikulum merdeka. Kemudian anak-anakku sekalian, sudah 2 tahun kita kegiatan belajarnya antara ada dan tiada. Yang pertama, pada saat pandemi COVID, anak-anakku nyaris tidak melaksanakan KBM dan tatap muka. Gantinya, anak-anakku hanya menyampaikan dan memberikan tugas seminggu sekali. Kemudian setelah itu ada pelonggaran, yaitu dibenarkan 50% pembelajaran, sehingga kebijaksanaan sekolah membuat 50-50. Istilahnya ada paket A, ada paket B. Paket A hari Senin masuk, paket B hari Selasa masuk, dan seterusnya. Pada hari ini, pada tahun pelajaran ini, pemerintah melonggarkan kebijakannya, kebijakan prokesnya, kebijakannya, yaitu dibenarkan kita masuk 100%. Namun tetap melaksanakan prokes, protokol kesehatan. Tetaplah menjaga jarak, kemudian tetap mencuci tangan. Kita siapkan hand sanitizer. Begitu masuk, tolong dicuci tangannya pakai hand sanitizernya untuk memutus virus COVID ini. Berikutnya lagi kepada anak-anak kami sekalian, pola belajar kamu tolong diubah. Ya. Pola belajar yang selama ini barangkali sudah terrendong atau terpengaruh dengan COVID-19, belajar tak belajar, jangan lagi itu menjangkiti kamu. Tapi mulai hari ini, marilah kita menyingsingkan tangan kita, bergegaslah kita tinggalkanlah zona nyaman kita tinggalkanlah kebiasaan-kebiasaan buruk kita selama ini untuk bisa kita belajar lebih efektif untuk menyongsong masa depan yang penuh dengan harapan. Anak-anakku sekalian, terutama yang kelas 7, kalau ada sifat-sifat kakak kamu yang kelas 8, kelas 9 yang tidak bagus, jangan ditiru. Dan anak-anak kami yang kelas 9 dan kelas 8, tolong memberikan contoh yang terbaik kepada adik-adik kamu. Samping contoh bertingkah laku, berkata sopan, kemudian di dalam sehari-harinya kata-katanya harus sopan, kemudian jangan ada yang kamu tunjukkan bahwa kamu adalah merupakan senior di sini sehingga kamu memalak atau menggertak atau mengkompas.
atau apa namanya sejenis-sejenis itu kepada anak gingham kelas 7. Pembuli. Karena kami termasuk membuli, jangan membuli, ya, karena membuli itu tidak dibenarkan. Kemudian anak-anakku sekalian, ya, nanti kalau ada persoalan-persoalan di dalam kamu melaksanakan kegiatan belajar, jangan segan-segan bertanya kepada wali kelas, jangan segan-segan berkonsultasi dengan guru bimbingan konseling. Guru bimbingan konseling kita ada di sini, ada Pak Ramli, ada Pak Rulji yang punya ruang khusus. Jadi anak-anakku sekalian, kalau ada hambatan di dalam kegiatan belajar atau katakanlah dalam melaksanakan dalam mengikuti pelajaran-pelajaran yang ada, jangan segan-segan untuk bertanya kepada gurunya, kepada wali kelasnya, dan kepada mohon kalau punya minta perlu bimbingan, silakan minta bimbingan atau katakanlah konsultasi dengan guru bimbingan konseling. Ini barangkali yang bisa kami sampaikan karena waktu kita terbatas. Akhirnya ucapan terima kasih kami kepada semua pihak yang telah mensukseskan upacara bendera pagi hari ini. Semoga apa yang menjadi motto kita, berjuang bersama untuk meraih prestasi, dapat terwujud di SMP Negeri 10 Tanjung Balai ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Gerak. 15. Menyanyikan salah satu lagu wajib nasional.